Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom kakak-kakak. Selamat tahun baru semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus buat perkenanan Tuhan bagi kita semuanya. Nah, kakak berharap adik-adik, papi mami, kita semuanya makin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Makin bergairah mencari wajah Tuhan, hidup berkenan bagi Tuhan. Kita minta Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Nah, adik-adik, siap untuk beribadah? Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang main-main, jangan sambil makan, apalagi sambil tiduran. Jangan ya. Nah, sebelum kita beribadah, kita berdoa lebih dulu yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Tuhan berikan hari yang indah. Kami bersyukur kami boleh beribadah, memperingati, merayakan tahun yang baru. Kami berdoa agar kami semua orang-orang percaya makin sungguh-sungguh mencari Tuhan, makin sungguh-sungguh dalam beribadah, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan, agar hidup kami berkenan di hatinya Tuhan, dan kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan, urapi kami ya. Engkau menolong kami semua dalam beribadah. Berikan hati yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Urapi kami semua ya. Urapi adik-adik, urapi papi mami, urapi kakak-kakak, urapi kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik selamat beribadah, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah. Shalom papi mami, shalom adik-adik semuanya. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru buat adik-adik dan papi mami yang ada di rumah. Damai sejahtera dan sukacita Natal kiranya memenuhi hati setiap kita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Kak Titin, mau mulai dengan ketawa dulu bareng-bareng ya adik-adik ya. Oke Kak Titin, sebelum lanjutin kita ucapkan selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru Kak Fajar, selamat tahun baru Kak Gam, selamat tahun baru Kak Semi. Wah, selamat tahun baru adik-adik semua yang ada di rumah. Siapkan hati yang baru, buka lembaran hidup yang baru, isi dengan yang berguna bagi sesama dan bagi kerajaan surga tentunya. Nah, betul banget adik-adik. Tuhan sedang bawa kita ke musim yang baru. Sebab itu kita harus benar-benar bergantung, berharap hanya kepada Tuhan Yesus yang akan menuntun, mengarahkan kita dalam jalani hidup kita. Nah, adik-adik sudah siap beribadah kan? Kita bersama-sama memuji-puji nama Tuhan yuk. Menyanyi, menari, melompat, bergirang buat Tuhan Yesus. Betul adik-adik, berikan persembahan syukur yang terbaik buat Tuhan dan Raja kita. Yeay, nah adik-adik yuk kita bangkit berdiri semuanya. Ayo cepat-cepat kita bersama-sama nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Sukacita. Musik. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan.
tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya 3 kali sambil lompat ya adik-adik. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan. Hati yang bersyukur membuat tenang dan damai sejahtera. Hati yang bersuka cita membuat hidup menjadi sehat dan kuat. Bener banget itu Kak Titin. Yuk adik-adik siap lompat buat Tuhan Yesus ya. Mari kita bersama-sama nyanyi bareng lagu ini. Musik. Musik Kak Semi. You know that I love you, you know that I want you, know you so much more than I have before. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I'll give my praises to you. Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Yo, 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 yo. and forever and ever I'll give my praises to you. You know that. You know that I love you. You know that I want you, know you so much more than I have before. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, I am the
dahsyat yang begitu mengasihi kita adik-adik. Ya benar adik-adik, sebab itu sangat penting kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, hidup mengandalkan Tuhan, taat, tekun dan setia dalam doa, pujian, perenungan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan sikap yang terbaik dalam menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Yuk adik-adik tutup mata, lipat tangannya. Kita nyanyi lagu ini. Yesus, Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
hatimu adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Oke adik-adik, taruh tangan kiri di dada adik-adik, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi bersama kakak Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Di hadapan Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keagunganku di hadapan hadirat-Mu. di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sambil angkat tangan kita adik-adik, nyanyi ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku Lagi ku selalu. sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kakak mau ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kakak mau bawakan firman, kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersungguh bersyukur Tuhan. Di tahun yang baru ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Untuk lebih kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan. Untuk kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Urapi telinga, mata kami, hati kami. Supaya setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami. Bertumbuh dan berbuah lebat menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Ambar mau bawakan firman tentang bercahaya di kegelapan. Kok gelap ya? Wah, mati lampu. Aduh, tolong dong cariin cahaya. Nah, puji Tuhan, lampunya sudah menyala. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang suka ditinggal di tempat yang gelap? Ada? Oh, tidak ada. Ya, kenapa?
Karena gelap itu enggak enak ya. Gelap itu tidak enak, kita tidak bisa melihat apa-apa. Semua yang kita lihat tidak nampak ya. Nah, kalau mati lampu yang senang siapa ya kalau gelap? Ada yang tahu? Iya, yang suka tinggal di kegelapan adalah orang yang tidak baik. Kenapa? Karena mereka bebas melakukan pelanggaran. Mereka bisa bebas berbuat dosa. Karena di tempat gelap itu biasanya terjadi apa? Pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya, hati yang gelap itu hati yang seperti apa sih? Nah, hati yang gelap itu hati yang belum menerima terang. Yuk kita lihat gambaran hati yang gelap nih. Lihat ya, hatinya gelap, tidak ada cahaya. Terus apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang gelap? Nah, ini dia. Ini adalah hati yang gelap, gambaran orang yang memiliki hati yang gelap. Adik-adik coba perhatikan tuh orangnya. Enggak ada senyumnya loh, mukanya cembetut. Nah, tahu cembetut? Iya, mukanya muram. Kenapa? Karena tidak ada Yesus tuh, salibnya jatuh ya di luar. Alkitabnya tertutup, nggak pernah dibaca. Dan Roh Kudus, lambang burung merpati itu terbang dalam hidupnya. Hatinya gelap, tidak ada sinar kemuliaan Tuhan. Coba kita lihat satu-satu ya. Itu ada gambar burung merak. Siapa pernah menyaksikan burung merak? Oh ya, di kebun binatang ya tentunya. Nah, ketika burung merak itu mengepakkan sayapnya, kita lihat apa adik-adik? Betul, bulunya indah. Dia pamer, dia goyang ke kanan ke kiri. Bulunya yang indah itu melambangkan kesombongan. Orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Ingat, firman Tuhan katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi yang hati yang gelap itu ada burung meraknya, lambang kesombongan. Yang kedua, kita lihat itu ada gambar kambing. Nah, gambar kambing itu apa ya? Nah, gambar kambing itu melambangkan orang yang keras kepala, bebal, tidak bisa dinasehati, maunya sendiri. Itu adalah gambaran dosa ya, digambarkan dengan kambing, yaitu orang yang keras kepala, bebal ya, dan hanya menuruti keinginan diri sendiri. Yang ketiga, nah adik-adik tengok ya, di bawahnya itu, di bawah kambing ada apa? Babi. Nah, babi itu dari hidupnya kita bisa lihat, babi suka tinggal di tempat apa adik-adik? Iya, di lumpur, berkubang. Sekalipun babi itu dimandiin bersih, dia akan kembali lagi ke dalam kubangan. Itu artinya kubangan itu tempat yang penuh dengan dosa, kotor, najis, tidak menjaga kekudusan. Ya, mungkin kata-katanya kotor. Terus apa? Suka nonton gambar-gambar yang tidak sopan. Nah, inilah orang yang tidak menjaga kekudusan di dalam hatinya ya. Itu digambarkan dengan babi. Selanjutnya kita lihat adalah gambar kura-kura. Adik-adik tahu bagaimana cara kura-kura berjalan? Iya, jalannya lamban sekali, pelan ya. Dia tidak bisa jalan cepat. Itu artinya apa? Kura-kura itu melambangkan satu kemalasan, malas ya. Dia tidak mau melakukan sesuatu tepat pada waktunya ya. Dia berlamban-lamban, entar dulu dah, enggak nanti ya. Enggak bisa dinasihati untuk melakukan sesuatu yang cepat, malas-malasan ya. Dia tidak bisa bergerak cepat, tidak suka dinasihati dan menunda pekerjaan. Yang berikutnya adalah gambar apa? Apa adik? Harimau, pinter. Nah, harimau itu melambangkan apa adik? Marah ya. Orang yang suka marah, cemburu, dendam, terus apa? Tidak mau mengampuni. Itu adalah dilambangkan dengan harimau. Ada enggak ya ada harimau di hati kita? Ada enggak ya kura-kura di hati kita? Ya, ada babi, ada apa lagi? Kambing ya. Kemudian burung merak. Kemudian selanjutnya itu gambar yang jalannya meliuk-liuk. Apa itu namanya? Ular, betul. Nah, ular adalah lambang dari suatu kebohongan. Dia suka menipu, mengkhianati, ya, mencari keuntungan diri sendiri dan memfitnah. Ya, hati-hati ya. Itu dilambangkan dengan apa? Ular, ya, suka menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri. Yang berikutnya yaitu ada gambar apa?
serigala. Pernah lihat serigala? Serigala itu adalah seperti anjing tetapi dia liar. Nah, serigala ini mempunyai sifat suka mencuri. Ya. Ingin memiliki milik orang lain yang bukan miliknya diambil. Bahkan dia tidak segan untuk menyakiti atau membunuh lawannya. Ya. Karena apa? Ingin memiliki sesuatu. Nah, itu digambarkan dengan serigala. Lanjut gambar selanjutnya itu di hati yang gelap. Hati yang gelap itu ada apa? Ada mata hati, hatinya hitam. Kenapa ya matanya itu kok hitam? Karena matanya sudah dibutakan. Dia tidak bisa melihat hal yang baik. Ya, dia hanya melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang dosa. Dia tidak bisa melihat satu kebaikan karena hidupnya dipenuhi dengan dosa. Kemudian ada bintang. Bintang itu suka, seharusnya apa adik-adik? Iya, bercahaya kelap-kelip. Tapi kenapa bintangnya ini hitam ya? Nah, bintang ini ada melambangkan hati nurani kita. Itu loh, hati nurani itu apa sih? Itu loh adik-adik, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ada yang membisik-bisik di hati kita. Boleh kita berbuat apa enggak ya? Mencuri boleh enggak ya? Nyontek boleh enggak ya? Hatinya ini gelisah mendengarkan suara hati ini. Ya, tetapi tidak mau melakukannya, makanya bintangnya gelap. Lama-lama kalau nggak mau mendengarkan suara hati atau nasihat orang lain, lama-lama bintangnya gelap, tidak bercahaya dan lama-lama terbungkam. Hatinya ini nggak akan lagi ada suara hati lagi, karena apa? Sudah bungkam, sudah nggak mau ada yang mendengarkan lagi. Nah, di balik semua ini di hati yang gelap yang ada burung merak itu loh, yang sombong, tinggi hati, kemudian ada kambing yang melambungkan apa? Ya, keras kepala dan lain sebaliknya itu. Ada yang bertahta di hati yang gelap ini. Siapa yang bertahta? Tuh lihat duduk, dia ada tanduknya ya. Ternyata yang bertahta di hati yang gelap itu adalah iblis, si jelek ya. Dia ada bertahta di hati yang gelap ini yang mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan yang benar. Sehingga orang ini kalau kita perhatikan mukanya muram, gak ada sukacita. Nah, hati yang gelap ini butuh terang adik-adik. Sama ketika di rumah kita mati lampu gelap, kita butuh terang, butuh cahaya supaya apa? Tetap bersinar di tempat yang gelap. Nah, hati yang gelap ini butuh terang. Terangnya siapa? Terangnya firman Tuhan, butuh Yesus masuk dalam hatinya. Sebab itu adik-adik, orang yang butuh Yesus harus datang kepada Yesus. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus, kita akui dosa kita, kita minta ampun. Dan mengakui segala kesalahan kita. Maka Tuhan akan menyucikan hati kita, sehingga hati kita putih seperti salju. Nah, ini gambarannya ya. Hati yang putih, hati yang bersih. Lihat ini, mukanya orang ada apa? Senyumnya manis ya. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam hidupnya. Salib melambangkan Yesus. Yesus tinggal di dalam hatinya yang memerintah hidupnya menjadi raja. Ketika dia undang Yesus masuk dalam hatinya, Yesus yang menguasai hidupnya. Dan ada apa adik-adik? Burung merpati, lambang dari Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong kita, yang menolong kita untuk melakukan hal yang baik. Menghubungkan kita dengan Bapa. Ketika adik-adik berdoa sulit, nanti Roh Kudus yang akan menjadi penolongmu. Dan lihat ada Alkitab terbuka. Itu artinya apa? Alkitab direnungkan, dibaca setiap hari. Karena apa? Alkitab adalah tuntunan hidup kita. Untuk kita boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Dan lihat itu matanya adik-adik ya. Matanya bersinar, matanya bercahaya apa? Karena dia hanya memikirkan yang baik. Ya, dia hanya memikirkan yang baik dan bintang di dalam hatinya itu kuning, bercahaya apa? Artinya dia bisa mendengarkan suara hatinya, bisa mempertimbangkan ini baik apa enggak. Dan terus akan berkata-kata dalam hidup kita. Karena apa? Ada firman, ada kuasa Roh Kudus dan Yesus yang ada dalam hidup kita yang memimpin kita. Dan mulut itu terbuka. Artinya mulut terbuka apa? Bersaksi, mulai menyaksikan cintanya Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kalau hidup kita setiap hari merenungkan firman, hidup kita itu akan dibersihkan dosa-dosa kita. Ini lihat ya, binatang-binatang itu sudah pergi jauh dari hati kita. Karena apa? Kristus yang berkuasa, yang memimpin hidup kita. Mari adik-adik ya. Di sini kita sudah belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah sekolah minggu dong, dari lama, dari baby sudah sekolah minggu.
terus ya, undangi setiap kali kamu berdosa, kamu minta ampun, datang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku, kuduskan hatiku supaya aku layak ya. Tapi kalau sudah minta ampun jangan diulangi lagi ya. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya di Yohanes 8 ayat 12. Di sana dikatakan demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, di sini dikatakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Bersama Yesus tidak ada kegelapan. Karena di dalam Yesus itu ada terang terus. Kita terus memiliki kehidupan yang baik bersama Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa jalan adik-adik. Karena Tuhan itu yang akan tuntun hidup kita. Kalau langkah kita meleset, Tuhan akan luruskan supaya hidup kita terus tetap bercahaya. Nah, kemudian kita lihat ayat selanjutnya di Matius 5 ayat 14, di sana katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Adik-adik pernah pergi ke gunung, pernah lihat dari bawah ada kota di atas gunung? Kotanya nggak akan mungkin ngumpet adik-adik. Ini maksudnya apa ya? Hidup kita berbeda dengan dunia. Hidup kita harus seperti kota yang terletak di atas gunung. Hidup kita akan terus menjadi pusat perhatian orang. Kemanapun adik-adik pergi, kakak pergi, orang akan memperhatikan hidup kita. Hidup kita bersinar enggak? Hidup kita jadi saksi enggak? Ini kita diperhatikan. Jadi mari kita akan berhati-hati dalam berbuat, bertindak, berkata-kata. Karena apa? Orang melihat hidup kita. Ya, kita tidak bisa seperti orang dunia. Hidup kita harus terus menjadi berkat ya, kita harus senantiasa membagikan kebaikan. Dan di ayat itu selanjutnya di ayat 5:16 ya, Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Adik-adik yang terkasih, dikatakan hendaknya terangmu apa? Bercahaya. Ikuti sama-sama kakak. Hendaknya terangmu bercahaya. Maksudnya apa? Hidup kita itu harus bawa dampak. Dampak itu apa sih kak? Dampak itu membawa pengaruh dimanapun kita berada. Hidup kita mempengaruhi tapi bukan yang jahat, bukan yang jelek. Tetapi membawa pengaruh yang baik. Membawa pengaruh yang baik di sekeliling kita. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Esther nolong orang, oh iya Esther anak Tuhan. Oh Meme suka berbagi makanan, oh Meme anak Tuhan. Itu ketahuan, anak Tuhan itu berbeda dari anak-anak yang lainnya, anak-anak yang di luar Tuhan. Nah, dengan kita menyaksikan hidup kita menjadi berkat, tingkah laku, sikap kita, tutur kata kita, saya percaya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Ya, dan nama Bapa dipermuliakan. Karena apa? Hidup kita memancarkan terang Kristus. Terang kita harus terus bercahaya dimanapun kita berada. Di kegelapan, di teman-teman yang suka nyontek, jangan ikut-ikutan nyontek. Tetap bercahaya. Bilang, ya teman-teman usaha dong, jangan nyontek. Kalau gak bisa doa, belajar, pasti Tuhan tolong. Jadi kita tidak terpengaruh sama mereka. Kalau main game, nggak berpengaruh sama mereka. Mereka ngomongnya kotor, kalian ikut kotor. No, tidak. Tapi kalian akan menjadi terang menasehati teman-teman. Teman-teman ngomongnya yang manis yuk, yang sedap didengar. Karena itu yang memuliakan Bapa di surga. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bercahaya di kegelapan. Sekalipun sulit, minta pertolongan Roh Kudus. Dalam hati kita ada Roh Kudus. Ada Yesus yang menolong kita, menuntun kita. Jangan lupa baca firman. Ya, dengan baca firman hidup kita akan dibersihkan dan kita akan dituntun menjadi anak-anak yang lebih baik, yang mengasihi, memuliakan Bapa di surga. Kakak mau tanya, siapa yang mau hidupnya menjadi terang? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Kita sama-sama ya dari kakak, adik-adik, semua mami papi kita mau belajar menjadi terangnya Tuhan. Bagaimana caranya kak? Minta Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, berkuasa penuh atas hidupmu. Kalau Yesus yang menguasai hidupmu, pasti engkau akan terus terang ya, terus bersinar terang dan nama Tuhan ditinggikan. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, firman ini tidak akan kakak perpanjang lebar. Kita akan satu dalam doa, datang sama Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Mari angkat tanganmu.
Tutup matamu, kakak mau berdoa buat kalian semua. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami undang Engkau Tuhan masuk dalam hatiku. Bertahta atas hidupku, menguasai hidupku. Ampuni Tuhan segala dosa-dosaku. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang layak, yang menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku, Engkau yang memimpin hidupku. Aku mau Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidupku seluruhnya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Yesus sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik yang manis ini Tuhan. Engkau terus menolong mereka dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Dalam masa mereka mencari teman-teman, biar mereka boleh menemukan teman-teman yang baik, yang memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Bahkan ketika mereka ketemu dengan teman-teman yang tidak baik, mereka akan membawa dampak Tuhan. Membawa anak-anak yang belum mengenal Tuhan menjadi milik Tuhan. Berkati mereka Tuhan dengan hikmat kecerdasan yang dari Tuhan. Berkati sekolah mereka. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dan Engkau memberkati mama papa mereka. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kami mau janji sama Tuhan. Kami mau terus dekat sama Tuhan. Kami mau nempel sama Tuhan. Dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kakak ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus telah hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong adik-adik bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak Starji yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat adik-adik Starji dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani, dan semua umat Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintahan pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus tolong kota kami, bangsa kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Anak-anak Starji, Star Generation, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh masuk di tahun yang baru. Tuhan memberkati setiap anak-anak, memberkati kakak-kakak sekolah minggu, memberkati juga orang tua, papi mami, papa mama, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, semua dalam keadaan yang baik dan sehat oleh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan semuanya. Terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati sama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, Om Rudi ucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.